Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atara Akmal Syakib dari 10 MIPA 4 dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum pembuatan infografis gagasan masalah lingkungan. Dan agenda yang pertama adalah menentukan stimulus. Yang kedua, menentukan masalah lingkungan sesuai dengan stimulus yang dipilih. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan sebagai solusi dari masalah lingkungan tersebut. Yang keempat, membuat analisis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dan yang terakhir adalah membuat infografis gagasan dari masalah lingkungan tersebut. Dan stimulus yang saya pilih adalah bencana banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, atau tentang kali dan sebagainya. Menurut Ensiklopedia Britannica, banjir adalah tahap air tinggi di mana air meluap ke tepi alami atau buatan ke tanah yang biasanya kering. Dan berikut adalah intensitas bencana banjir di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 7.574 kali bencana banjir yang terjadi di Indonesia selama periode 2011 hingga 22 September 2020. Meski trennya fluktuatif, tapi bencana ini memiliki tingkat intensitas yang cukup sering selama 10 tahun terakhir. Banjir yang paling banyak terjadi yakni pada 2019 sebanyak 1.271 kali, selanjutnya pada 2017 dan 2013 yang masing-masing sebanyak 997 kali dan 776 kali. Jumlah bencana banjir sempat menurun alias paling sedikit terjadi yakni pada 2015 sebanyak 516 kali. Lalu pada 2016 bencana banjir kembali melonjak yakni mencapai 785 kali. Dan menentukan masalah lingkungan sesuai dengan stimulus yang dipilih. Dan berikut adalah penyebab umum terjadi bencana banjir. Curah hujan tinggi. Jika hujan lebat terjadi jika hujan lebat terjadi telah berlarut-larut dalam waktu yang lama akan sangat berpotensi menjadi banjir, terutama pada daerah-daerah yang juga memiliki kontur tanah yang rendah. Yang kedua, penebangan liar. Hal ini terkait dengan pohon yang memiliki fungsi dalam meresap air yang jatuh ke tanah. Apabila air hujan tidak dapat diserap dengan sempurna, maka hal ini akan meningkatkan risiko banjir bandang, terutama jika pusat dari banjir tersebut adalah perbukitan. Yang ketiga adalah kapasitas sungai kecil. Semakin tinggi curah hujan, maka semakin banyak volume air yang seharusnya ditampung oleh sungai. Namun, karena tidak seimbang, akhirnya air membludak di wilayah sekitar. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Jenis sampah seperti sampah plastik akan membuat aliran sungai akan terhambat apabila ada sampah yang tersangkut. Ketika sampah-sampah tersangkut, maka aliran sungai akan berhenti dan volumenya akan menjadi besar. Saat volume semakin besar, maka akan berpotensi dan dalam menimbulkan efek berupa tekanan yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah daerah dataran rendah. Faktor tinggi rendahnya daratan bahkan menjadi faktor yang sangat besar dalam penyebab banjir bandang. Hal ini mengingat ketika air turun dari daratan yang lebih tinggi tentunya akan semakin laju ketika menuju ke bawah. Hal ini yang harus diwaspadai karena kuatnya arus air tersebut bahkan bisa menghancurkan tembok-tembok rumah.
Dan berikut adalah ide atau gagasan sebagai solusi dari masalah lingkungan bencana banjir. Pertama, menindak dan mencegah penebangan liar. Illegal logging harus dicegah agar lahan yang terbuka dan berisiko menyebabkan banjir tidak bertambah. Selain itu, tindakan mencegah penebangan liar juga harus ditindak tegas untuk tindakan illegal logging juga harus ditindak tegas untuk memberi efek jerah dan mengurangi terjadinya penebangan hutan ke depannya. Yang kedua, membersihkan saluran air dari sampah. Saluran air seperti sungai, kanal, dan selokan yang tersumbat dari sampah akan menyebabkan air tidak bisa mengalir dan menggenang, sehingga menimbulkan banjir. Selain sampah, penyumbatan juga dapat terjadi akibat pemukiman liar di bantaran sungai. Yang ketiga, hindari membangun rumah di daerah resapan air. Banyaknya bangunan penduduk yang seharusnya menjadi resapan air juga menjadi penyebab banjir. Kondisi ini akan berpotensi menimbulkan aliran air yang besar dan kencang saat hujan deras tiba. Selain itu, banyaknya bangunan di daerah resapan ini juga dapat mempercepat laju aliran air hujan dengan volume yang besar. Yang ketiga, membangun drainase dan waduk penampungan air. Drainase air yang baik akan mengalirkan air dari lahan yang terdampak curah hujan tinggi menuju saluran air sehingga dapat dialirkan ke tempat yang aman, seperti waduk penampungan. Drainase ini membantu mengurangi aliran air yang dapat menyebabkan banjir. Yang kelima, melakukan terasering di daerah hulu sungai. Terasering adalah membentuk teras-teras berundak pada lahan yang miring perbukitan di hulu sungai. Tujuan dari terasering adalah agar tanah menjadi lebih stabil karena air yang mengalir dari lahan yang tinggi tidak langsung mengalir ke bawah, sehingga tidak menimbulkan banjir. Dan yang terakhir, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Reboisasi adalah penanaman kembali lahan yang telah ditebang. Dengan menanam kembali pepohonan, maka lahan yang terpapar langsung aliran air akan berkurang dan akan ada akar tanaman yang dapat menahan tanah dari aliran air dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. Dengan demikian, bahaya aliran air banjir dapat dikurangi. Dan berikut adalah analisis STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Science. Pertama, mempelajari perubahan lingkungan. Yang kedua, mempelajari masalah lingkungan. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, menentukan solusi masalah lingkungan. Teknologi, menggunakan internet untuk mencari sumber belajar. Yang kedua, menggunakan aplikasi untuk membuat infografis. Yang ketiga, menggunakan aplikasi edit video. Yang keempat, menggunakan YouTube untuk upload video laporan praktikum. Dan engineering, menyusun pola infografis supaya mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Matematik, menghitung jumlah banjir yang terjadi di Indonesia. Dan yang kedua, menghitung probabilitas keberhasilan gagasan dalam mengatasi masalah lingkungan. Dan cukup sekian presentasi dari saya, dan berikut adalah proses pembuatan infografis dari permasalahan bencana banjir. Dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.